Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading. Ini pembacaan energi banyak orang ya. General, bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Ini temanya sekarang kita cek energi pesan penting ya dari para penjagamu dalam waktu dekat ini. Kita lihat prediksi, kita cek energi, pesan penting, pesan tak terduga dari para penjaga, malaikat, leluhur ya untuk kamu saat ini ya. Oke. Wah. Di sini dikatakan ya, kamu harus banyak-banyak memaafkan kalau mau hidup tenang ya. Kamu harus banyak-banyak mengampuni, mengikhlaskan ya supaya ada ketenangan, supaya ada kedamaian di hidupmu ya. Kemudian aku rasa sebentar lagi ada hal-hal yang akan stabil ya. Sebentar lagi akan ada hal-hal yang stabil seperti keuangan, kerjaan, hubungan atau apa ya. Ada nanti stabil, artinya ya lebih balance aja, lebih seimbang. Jadi kalau stabil kan enak juga ya. Ya nanti begitu. Misalnya hubunganmu sama teman nanti sama-sama berjuang. Hubunganmu sama keluarga nanti sama-sama pengertian. Hubunganmu sama dia, hubunganmu sama seseorang mungkin nanti sama-sama berjuang. Wah. Cie. Tapi aku rasa memang ada ya mau minta maaf. Orang ini terus-terusan mikirin kamu. Ya. Ada sih mungkin seseorang, bisa beberapa orang memikirkanmu terus karena merasa bersalah sama kamu, belum minta maaf sama kamu. Sebaiknya maafin mereka ya, supaya tenang hidup mereka ya. Oke. Terus dikatakan ketika kamu diam, ketika kamu cuek, kamu ini gemesin banget ya. Kamu tuh gemes aja. Gemes di mata dia, di mata mereka. Gitu. Ngerti gak sih kayak ada menilai kamu, kok bisa ya? Kok bisa kamu lebih cuek, lebih diam, lebih anteng, kamu lebih pasif atau apa? Ada gemes sama kamu, gergetan ya, sama dirimu. Ada juga ngerasa cuekmu itu berkelas, diammu itu berkelas, tenangnya kamu itu berkelas ya. Pokoknya kamu kayak berkualitas ya. Kelihatan kamu sekarang mahal, jual mahal ya. Oke. Apa iya? Apa-apaan? Oke. Kemudian
Ada merasa urusan dia belum selesai sama kamu. Ini siapa ya? Entah pekerjaan, keluarga, teman, percintaan. Ada merasa belum benar-benar selesai. Ada merasa masih punya urusan sama kamu, ya. Entah dia aja yang merasa. Oke. Terus para penjaga bilang satu persatu doamu akan dijabah. Satu persatu doamu akan dikabulkan, ya. Kalau bisa tetaplah di jalan yang benar. Sebenarnya bukan kalau bisa ya, tapi ya tetap berjalan di jalan benar. Tetap berjalan di jalan yang maha kuasa, di jalan Tuhan begitu. Tetap di jalan-jalan yang penuh kebaikan. Karena ini satu persatu doamu didengar, dijabah, dan akan dikabulkan. Gitu. Maaf ya kalau berisik, kalau ada suara-suara dor. Ada aja. Maaf ya Beb. Oke. Terus ini dikatakan beberapa orang mempunyai gejolak batin ke kamu. Mereka ingin hidupmu terus-terusan menderita. Tapi ternyata Tuhan akhirnya membuat kamu bisa bahagia. Wah, ngerti nggak? Jadi dikatakan gitu. Ada orang-orang mempunyai gejolak batin sama kamu. Mereka pengen hidupmu terus-terus menderita. Tapi ternyata apa? Tuhan akhirnya buat kamu bisa bahagia, ya. Entah kamu keluar dari toksiknya mereka, entah kamu menjauh, melepaskan toksik mereka, ya. Kamu kan melepas hal-hal toksik ya. Ya kamu melepas hal-hal beracun dan bisa bahagia. Ya mereka nggak terima, ya. Itu sih. Jadi ada orang bergejolak batin, perang batin sama kamu. Kayak, maunya ya kamu tuh menderita terus. Maunya kamu susah terus atau apa ya. Maunya kamu sedih-sedih aja terus. Tapi ternyata kok akhirnya kamu bahagia gitu. Wah, menyebalkan. Kemudian jangan takut bergaya, jangan takut berekspresi. Kamu akan selalu dilindungi. Tidak ada yang bisa membuat kamu jatuh lagi, ya. Dalam waktu dekat, jangan dikit-dikit minder, dikit-dikit insecure, jangan merasa nggak pantas, nggak layak, ya. Jadi mau bergaya, ayo. Mau selfie, ayo. Mau ini itu, membahagiakan dirimu, bahagiakan diri sendiri, nggak apa-apa, ya. Jangan takut bergaya, jangan takut berekspresi, jangan takut ngapa-ngapain. Bodoh amat sama komentar orang. Bodoh amat sama apa kata orang. Yang penting nggak nyusahin orang, nggak nyakitin orang. Ya udah, ya. Oke. Terus kamu ini dilindungi terus. Kamu selalu dilindungi. Gak ada yang bisa mencela kamu. Gak ada yang bisa membuat kamu jatuh lagi, ya. Harus percaya ya hal-hal kayak gini. Oke? Terus diamlah, tenanglah. Meskipun di luar sana banyak yang berisik menggosipkan kamu. Jika kamu diam dan tenang, akhirnya kamu akan menang, ya. Tuh, diamlah, tenanglah, bodo amat lah. Meskipun di luar sana banyak yang berisik, meskipun di luar sana banyak yang sewot, menggosipkan kamu, apalah, inilah, ya.
Udahlah, jadi tenang aja, diam, akhirnya kamu nanti menang. Kamu nanti juara. Kamu nanti ya baik-baik aja, bahkan bisa lebih dari mereka, ya. Rutinlah menghitung pemasukan dan pengeluaranmu soal uang, supaya kamu lebih pintar manajemen uang. Perlahan, kamu akan kaya raya. Wah, gitu ya, baby. Gitu, beb. Jadi rutin menghitung pemasukan sama pengeluaranmu soal uang ya, supaya lebih pintar manajemen uang, supaya pelan-pelan kamu akan kaya raya ya, supaya pelan-pelan kamu bisa mapan gitu ya. Terus ada yang terobsesi padamu, ada yang cinta mati padamu, ada yang berhalusinasi tentang kamu. Tapi untuk apa juga jika dia tidak bertindak apa-apa? Semua sia-sia. Wah, iya gak sih, Beb? Iya dong, Beb. Jadi, ya ngerti lah, ya, Kak. Memang ada suka sama kamu, ada terobsesi padamu, ada cinta mati padamu, ada berhalusinasi tentang kamu. Tapi buat apa gitu? Buat apa jika dia tidak bertindak apa-apa? Ya, buat apa cinta? Gak melakukan apa-apa, gak bertindak apa-apa. Jadi ya, itu semua sia-sia loh ya. Jangan terbuai, terlena sama orang begitu ya. Kamu harus konsisten menunjukkan dirimu yang apa adanya, supaya kamu disukai dan dicintai apa adanya ya. Itu. Jadi kamu tetaplah kamu konsisten jadi diri sendiri, konsisten menunjukkan dirimu yang apa adanya, supaya kamu disukai orang, kamu dicintai orang apa adanya ya. Jadi ya begitu sebenarnya. Kemudian katakanlah atau ungkapkanlah ketidaknyamananmu di keluargamu, supaya mereka introspeksi diri dan memikirkan perasaanmu juga ya. Oke, kalau ada unek-unek, ada mau bilang aja say. Ya. Katakanlah atau ungkapkanlah ketidaknyamananmu di keluargamu ya. Kalau yang ngerasa di keluarga ada hal-hal nggak nyaman ya katakanlah, bilanglah, supaya mereka introspeksi diri, supaya mereka pikirkan perasaanmu ya. Dan seseorang yang sudah memilih yang lain, dia kepikiran kamu lagi, dia cinta lagi sama kamu, dia mau dekati kamu lagi, sebaiknya kamu jangan tergoda. Wih, nggak bahaya tah? Ini hal-hal berbahaya ya. Ada sih gitu ya. Entah siapa ini, seseorang yang sudah melepasmu, seseorang yang sudah memilih yang lain, dia kepikiran kamu lagi, dia cinta sama kamu lagi, dia mau dekati kamu lagi. Tapi sebaiknya jangan ya, jangan mau jangan mau tergoda, karena itu godaan ya. Itu kayak cobaan sih ya, ujian ya. Hati-hatilah. Oke. Minum dulu yang aus ya, yang mau. Kita lanjut. Oke. Aku ngerasa jiwamu, pribadimu ini akan bertumbuh ya.
ya seiring dengan spiritualmu. Ada ya di antara kita-kita ini, semakin spiritual semakin bijaksana. Semakin spiritual jiwamu semakin bertumbuh ya. Kayak apa ya? Kamu semakin bijak, kamu semakin dewasa. Ada orang-orang segan loh sama kamu. Ada orang-orang segan menye-menye sama kamu. Ada segan untuk main-main sama kamu. Karena kamu spiritualnya tinggi. Kemudian akan ada pertemuan juga ya. Ada nanti pertemuan lagi, entah sama siapa aja. Ada teman, keluarga, atau dia, mereka. Tapi nanti membuat kamu bahagia, membuat happy ya. Oke, kemudian kamu akan dapat insight, kamu akan dapat banyak petunjuk di dalam diammu ya. Jadi kalau kalian tidak banyak bicara, banyak-banyak tenang, kalem, anteng-anteng ya, nanti banyak petunjuk masuk dari malaikat leluhur, nanti banyak petunjuk masuk dari Tuhan, dari semesta ya. Kayak apa ya? Kamu akan lebih pintar. Memang kalau orang-orang yang diam, tenang, itu lebih cerdas, lebih pintar karena banyak mendengar, banyak dapat petunjuk. Ya itu harus disadari ya. Ya gitu sih. Soalnya sekarang kalau banyak bicara cepet lelah, cepet capek ya. Ada beberapa kita gampang habis energinya. Ada di antara kita gampang habis energi kamu ya. Jadi kalau gampang habis energi, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bicara, menye-menye, hahaha, hihihi. Jadi diam, banyak mendengar itu kayaknya lebih baik ya. Tenang, terus banyak mendengar, itu lebih baik. Dengar petunjuk Tuhan, petunjuk penjaga, ya dengar banyak hal. Itu bikin kamu pintar, lebih pintar ya. Oke. Dan ada seseorang mau berusaha lagi mengendalikan kamu. Tapi sepertinya susah ya. Entah siapa ini. Ada mau mengendalikan kamu lagi. Ada mau ngatur-ngatur kamu. Ada mau ya supaya kamu begini begitu. Tapi nggak bisa kendalikan kamu saat ini. Jadi kalau ada orang yang keras, kamu bisa lebih keras. Kalau ada orang egois, kamu bisa mengimbanginya. Ya, gitu. Kayak apa ya? Kamu membawa diri, menyesuaikan diri sesuai orang-orang yang kamu hadapi, ya. Itu sih. Kayak misalnya kalau ada orang yang lembut, ya kamu lembut. Kalau ada orang keras, kamu bisa keras juga. Kalau ada orang egois, kamu imbangi egonya, gitu. Ya itu sih. Misalnya ada orang maunya ngatur-ngatur, maunya sesuka hati. Wah, kamu bisa juga sesuka hati. Kayak misalnya ya mereka mau main-main, ya kita main-main juga. Mereka main-main, ya kita main-main. Ngapain dibawa serius gitu. Ada seperti itu, aku rasanya. Kamu seperti melempar karma ke orang. Kamu seperti melempar tabur tuai ke dia mereka, ya. Oke, kemudian aku ngerasa ada pesan kamu harus optimis ya. Harus percaya diri. Makanya dibilang berekspresi gitu.
Berekspresi itu kan menunjukkan kamu tuh bagaimana dan mau apa, ya. Ya, walaupun terkadang ada hal-hal direspon diam aja gitu ya. Ada hal-hal direspon ya kita tenang aja. Tapi ada hal-hal kamu harus ekspresikan gitu. Jadi percaya diri. Misalnya mau menunjukkan kualitasmu ya tunjukkan. Mau menunjukkan kebenaran dalam dirimu, tunjukkan gitu. Jangan malu-malu, say. Jangan takut, khawatir, minder ya. Jangan. Jangan ya, Kak ya. Oke. Kemudian semakin kamu tidak peduli tentang bagaimana yang dibicarakan orang-orang tentang kamu, mereka yang semakin kepo sama kamu dan terus-terusan mengintip-ngintip kehidupanmu. Gitu loh. Jadi semakin kamu gak peduli bagaimana yang dibicarakan orang-orang tentang kamu, ya merekanya yang kepo sama kamu. Mereka ya semakin penasaran sama kamu dan terus-terusan mengintip-ngintip kehidupanmu. Itu akan terjadi. Oke, terus ketakutan yang muncul dalam waktu dekat itu hanya ilusi semata. Mimpi buruk yang muncul tiba-tiba itu hanya buah dari pikiranmu saja. Jadi jangan cemas, panik. Slow aja, say. Santai, beb ya. Oke. Memang bulan ini tuh bulan overthinking. Bulan ini banyak anxiety, kecemasan, kekhawatiran. Jadi ya udah. Kalau ada ketakutan yang muncul dalam waktu dekat, itu ilusi. Kalau ada mimpi buruk muncul dalam waktu dekat, itu hanya buah dari pikiranmu aja. Jadi jangan khawatir ya. Oke, siapkan dirimu. Sebentar lagi rumahmu atau tempatmu akan didatangi orang-orang yang menyadari betapa baiknya kamu dan betapa pentingnya kamu di hidup mereka. Wah, siapkan mentalmu. Siap-siap ya. Jadi ada bentar lagi rumahmu, tempatmu, kediamanmu akan didatangi orang-orang yang menyadari betapa berharganya kamu, yang menyadari betapa pentingnya kamu di hidup mereka ya. Terus sudah lama seseorang tidak tenang menjalani hidupnya. Ada aja masalahnya. Dia seperti menerima karma karena sudah menyakitimu. Sesungguhnya dia sudah sadari semua itu. Wah. Jadi ada sebenarnya ya seseorang udah lama nggak tenang hidupnya ya. Ada aja masalah orang ini. Kayak banyak karma ya. Dia banyak karma. Dia seperti menerima karma karena sudah menyakitimu. Dan sesungguhnya dia udah sadari semua itu. Dia sadar dia salah, dia sadar dia jahat, dia menerima karma atas perbuatannya. Ya karena menyakitimu ya. Terus seseorang akan tiba-tiba komunikasi seperti basa-basi. Tapi orang ini punya niat untuk perbaiki hubungan dan mau bikin kamu percaya sama dia lagi. Ya ada gitu. Jadi seorang akan tiba-tiba hubungi kamu. Seperti basa-basi lah. Basi banget sih. Nanti ada ya. Tapi orang ini niat perbaiki hubungan. Orang ini niat bikin kamu percaya sama dia lagi. Ya supaya kamu percaya, yakin sama dia lagi ya. Dan keuanganmu akan bertambah seiring dengan bertambahnya prioritas-prioritasmu ya. Pintar-pintarlah mengalokasikan rezeki yang kamu terima.
Jadi kalian di antara kita ada nanti ya, keuangan akan bertambah, rezeki akan bertambah seiring dengan bertambahnya prioritas-prioritasmu ya. Entah nanti banyak keperluan, nanti banyak kebutuhan, ya banyak juga rezekimu gitu. Pinter-pinter aja ya mengalokasikan dana, pinter-pinter menentukan ini uang kemana arahnya, untuk ini, untuk itu, untuk segala macem lah ya. Pintar-pintar lah, kamu kan pintar. Ya beb, oke. Ada huruf G, B, R, C, T, U, D, A, K, M, S, L, Y, J, ada X, ada yang lama, V, N, H. H. Oke. Maaf berisik ya. Ini ada Maret, Mei, Agustus, Desember, April, Januari, Februari, Juni. Cancer, Aries, Libra, Scorpio, Virgo, Leo, Sagittarius, Pisces. Oke. Bekasi, Jakarta, Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Lampung, Cilegon, Tangerang, Kediri, Semarang, Pontianak, Tasikmalaya, Banjar, Manado, Gorontalo, Palembang, Jambi, Denpasar, Kupang, Jayapura, Australia, Bogor, Depok, Garut, Brebes, Kebumen, Jepara, Gresik, Jember, Balikpapan. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya maafin ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.